Apa biasanya kamu duduk di atas orang asing saat pertama kali bertemu mereka? Si brengsek ini, aku akan segera menunjukkan kepadanya bahwa dia mempermainkan gadis yang salah. Tidak apa-apa, tolong jangan pukul dia. Jangan khawatir. Dan ini karena sudah memalak anak kecil. Tidak, kamu salah. Dia baru saja menyelamatkanku dari para tukang palak itu. Dan dia baru saja mengajariku cara melawan mereka. Ya ampun, pikirku. Itu hanya karena tas anak laki-laki itu tergeletak di tanah dan cowok itu memegangi lengannya seolah hendak memukulnya. Aku dengan canggung berdiri, benar-benar berteriak meminta maaf lalu langsung berlari pulang. Jadi, seperti yang kalian lihat, rumahku sedikit berbeda dari biasanya. Orang tuaku menjalankan panti jompo, jadi aku tumbuh dikelilingi oleh para lansia. Kamu pasti sangat malu sehingga meninggalkan dia terbaring di sana dan melarikan diri. Pertama kali aku bertemu suamiku, aku juga menjatuhkannya dengan Dolio Cagiku. Mungkin anak ini adalah jodohmu? Tidak mungkin, Bu Jones. Tiba-tiba ayahku mendengus melewati kami. Oh tidak, aku tahu tatapan itu. Ada sesuatu yang buruk. Akhir-akhir ini keuangan kita tidak begitu baik. Aku mengejarnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang pria di halaman. Saat melihatku, pria asing itu melambai padaku. Apa kamu kenal orang ini? Hah? Itu adalah pria yang hampir aku pukul sebelumnya. Benar, orang yang hampir kamu buat pingsan adalah anakku. Aku melihat semuanya, jadi aku mengikutimu ke sini. Dia bergaul dengan kelompok yang buruk dan kehilangan fokus pada studinya. Aku mau kamu mengarahkannya ke arah yang benar. Aku tidak mau menjadi babysitter. Maafkan aku. Sayang sekali panti jompo ini, kan? Sepertinya itu harus segera ditutup. Meski begitu, jika dibutuhkan, aku tidak keberatan menjadi sponsor utama. Hah? Ini gila. Jadi, yang perlu kulakukan hanyalah mengawasi putranya dan semua masalah panti jompo akan terselesaikan? Ayah bilang aku tidak perlu melakukannya jika aku tidak mau. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Oke, aku akan melakukannya. Jadi, aku akan pindah ke sekolah mana? Astaga, semuanya di sini sangat berkilau. Tapi jika aku punya pilihan, ini akan menjadi sekolah terakhir di kota ini yang ingin aku hadiri. Aku memasuki ruang kelas dan berjalan ke satu-satunya kursi kosong yang kebetulan ada di belakang. Aku hendak duduk, lalu... Beberapa cowok menarik kursi ke samping dan membuatku terjatuh. Sebuah tangan tampak menarikku ke atas. Tetapi ketika aku hendak meraihnya, tangan itu segera menariknya kembali. Membuatku duduk di sana dengan rasa malu. Sementara semua orang menertawakanku. Ups, maaf. Kurasa sebaiknya aku hanya membantu saat diminta, kan? Itu Black. Aku langsung memasang kembali wajah dinginku, duduk dan memakai headphone. Berpura-pura seperti aku tidak mendengar komentar dari siswa lain tentang penampilanku yang sederhana. Cewek ini sepertinya menarik. Biasa, 1 juta jika kamu bisa memenangkan hatinya dalam sebulan. Setuju? Black melirik ke arahku dan mencibir pria itu. Gampang, sepakat. Jadi begitulah yang akan terjadi, bukan? Untungnya, aku belum menyalakan musik. Itulah sebabnya aku mendengar keseluruhan percakapan. Biarkan aku membantumu mendapatkan uang saku tambahan, Black. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai melaksanakan rencananya. Saat makan siang, dia dengan antusias mengajakku ke kantin, membimbingku mencari makanan, dan bahkan meminta petugas makan siang untuk membelikanku porsi yogurt tambahan. Usaha yang bagus. Aku sedang mencoba menikmati makan siangku ketika sebuah suara melengking terdengar. Bangun dan ambilkan aku makanan. Aku ingin cupcake seperti milikmu. Sekarang. Astaga, kenapa beberapa cewek berpikir tidak apa-apa memperlakukan pria seperti ini? Karena frustrasi, aku pergi ke sana, mengambil kue dari nampan anak cowok itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nah, bahagia sekarang? Kasihan sekali. Lenganmu pasti patah sangat parah sampai kamu tidak bisa mengambil makanan sendiri. Biar aku yang bantu. Sama-sama. Apa kamu gila? Kamu sudah mati hari ini. Dia mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku segera menghindar hingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sedangkan aku dengan tenang duduk di sebelah cowok itu dan makan siang. Maaf karena menyia-nyiakan kuenya. Kamu bisa memakan yogurtku kalau kamu mau. Dia Kai, teman pertamaku di sekolah baru ini. Dia cerdas, pintar, dan memiliki catatan akademis yang sangat mengesankan. Dia sebenarnya ada di sini karena beasiswa, yang menjelaskan kenapa dia tidak cocok dengan lingkungan sekitar, sama sepertiku. Aku perhatikan bagaimana Black tampak agak kesal dan terus menatapku. Aku yakin dia muak digoda oleh teman-temannya.
karena aku benar-benar mengabaikannya. Oh, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, dia muncul di rumahku untuk menjemputku, tapi aku lebih suka berlari 2 putaran di halaman sekolah karena terlambat daripada berbagi tumpangan denganmu. Lalu di sekolah, dia membuatku tersandung dan kemudian mengulurkan tangannya berpura-pura membantu. Tapi, antara kamu dan lantai, aku lebih pilih lantai. Dia bahkan menungguku di gerbang sekolah dengan karangan bunga mawar yang besar. Tapi aku hanya melihatnya sekali, lalu mulai terbatuk-batuk. Apa kamu alergi bunga? Tidak, aku alergi ke orang yang tidak dewasa dan membosankan, sepertimu. Lalu aku pergi. Seolah-olah semua cewek bisa tertipu oleh tipuan payah ini. Hal ini berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Tapi suatu saat, dia mendekatiku di perpustakaan saat aku sedang belajar dengan Kai, dan memberiku sebuah kalung. Aku melihatnya lalu memberikannya kembali kepadanya dan berbalik untuk berbicara dengan Kai. Serius? Kamu menolakku karena kutu buku ini? Kai cerdas, gagah, dan canggih. Tidak sepertimu. Kalian cuma pembuat onar. Apa kamu meremehkanku? Oh, akhirnya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk mengetahuinya. Belum lagi, kamu tidak pernah membantu sekalipun dalam esai bahasa Inggris. Kamu ada di grupku, tapi mungkin berpikir The Grapes of Words adalah brand rock atau semacamnya. Jadi, kalau aku bisa menyelesaikan esai itu sendiri, maukah kamu berkencan denganku? Baik, tapi kamu harus mendapatkan nilai A. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya. Dan trikku berhasil. Black benar-benar menyelesaikan esainya sendiri. Dia pintar, tapi dia malas belajar, dan itu membuatnya membuat kesalahan kecil. Saat esai itu diserahkan kembali, wajah Black muram. Dia mendapat nilai B. Dan meskipun dia tahu pelajarannya sudah berakhir, dia tetap tinggal di kelas untuk membaca kembali komentar gurunya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berusaha melakukan sesuatu. Ada apa? Masih menyangkal kegagalanmu? Black berbalik tanpa menatapku. Cowok kaya yang kalah untuk pertama kalinya terlihat sangat manis. Jadi, aku menaruh hadiah dengan pesan di dalamnya di meja Black. Tak perlu dikatakan lagi, dia sudah sangat gembira. Di dalamnya ada satu set baju yang kubelikan untuknya dan undangan ke bar di akhir pekan. Kalian penasaran kenapa? Oh, kalian akan lihat sendiri. Sabtu malam itu, Black muncul dengan baju yang kuberikan padanya dan terlihat sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa masuk memakai ini. Itu sangat kuno. Teman-temanku akan menertawakanku. Kamu mengundang temanmu juga untuk membuktikan kamu memenangkan taruhan, kan? Kalau kamu dapat 1 juta itu, apa aku akan dapat bagiannya? Kamu sudah mengetahuinya? Awalnya aku cuma bercanda. Tapi sekarang, ayo masuk sekarang. Jangan khawatir, kita tidak akan lama di sini. Aku menyeretnya masuk, dan seketika itu juga teman-temannya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggodaku. Apakah ikannya terpancing? Ya, aku terjebak. Cepat beri dia uang. Keluarganya bangkrut dan sangat membutuhkan uang. Hah? Apa? Kamu berbohong. Lihat, dia memakai pakaian sumbangan. Bahkan pakaian bermereknya telah dilikuidasi. Aku mengedipkan mata pada Black dan dia langsung bereaksi. Pinjamkan aku uang. Aku butuh tempat tinggal, mobil sport, dan uang saku juga. Pada titik ini teman-temannya berubah menjadi jahat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota kelompok mereka. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku sudah tahu mereka cuma berteman denganku demi uang. Tapi seperti itulah orang-orang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Dia pasti tidak pernah dirawat dan dicintai dengan baik. Singkirkan wajah itu. Ini kan kencan. Biarkan aku menebusnya untukmu. Sebuah bar yang cocok dengan baju itu. Jadi aku menyeret Black ke pesta malam kami. Aku memberitahu semua orang kalau aku membawa seorang teman untuk membantu. Dan para orang tua segera menyuruhnya melakukan segala macam hal. Bu Hastings memintanya memanjat pohon untuk menggantungkan tali lampu. Pak Derbyshire memanggilnya untuk memotong kayu untuk api unggun. Dan Pak Shaw ingin dia mencicipi bir buatannya. Lalu detik berikutnya, Black sudah duduk di singgasana drum. Sudah lama sekali kami tidak mempunyai relawan muda. Anak itu kelihatannya lumayan ganteng, kan? Aku melihat cara dia memandangmu. Dia tidak cocok untukku. Aku mengangkat bahu sebagai tanggapannya, dan tiba-tiba merasa kecewa. Ya, aku menyukai sisi berbeda dari dirinya, tapi kami berdua masih berasal dari dunia yang berbeda. Keesokan paginya di sekolah, aku masih melihat Black berkumpul dengan teman-temannya yang rakus. Sepertinya dia belum mempelajari pelajarannya.
Frustrasi karena semua usahaku sia-sia, aku membuka lokerku. Catatan apa ini? Temui aku di perpustakaan jam 6 sore ketika semua orang sudah pulang. Aku punya kejutan untukmu. B. Aku tidak seharusnya seperti ini kan? Menunggunya di perpustakaan berjam-jam sampai semua orang pergi, gugup dan bersemangat. Namun begitu orang terakhir pergi, lampu tiba-tiba padam, dan pintu perpustakaan terbanting hingga tertutup. Apa yang terjadi? Mungkinkah surat itu bukan dari Black? Aku berteriak karena ketakutan. Itu benar. Aku mungkin unggul dalam seni bela diri, tapi aku benci kegelapan. Dengan tangan gemetar aku memutar telepon untuk menelpon Black. Dan kemudian merosot ketakutan dan terisak. Pada saat itu, suara pintu terbuka mengagetkanku. Begitu pintu terbuka, aku segera berlari memeluk Black. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak percaya Chloe melakukan ini. Sudah kubilang jangan mendekati mereka. Hah? Ini bukan suara Black. Freya, kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, Kayla yang membuka pintu untuk menyelamatkanku. Tapi kupikir, aku segera melepaskannya, lalu lari karena malu. Aneh, saat aku dalam bahaya, orang pertama yang terlintas di benakku adalah Black. Mungkinkah aku sangat menyukainya? Saat itu telepon berdering. Itu ayahku. Bu Jones menderita serangan jantung dan memerlukan operasi segera. Tapi biaya operasinya mahal sekali. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Ah iya, ayah Black. Jadi aku menelponnya. Halo, apakah ini Tuan Morris? Black berhenti berkumpul dengan teman-temannya dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Aku sangat membutuhkan uang sekarang. Tolong, ini mendesak. Apa kamu mengajakku kencan karena uang dari ayahku? Ya Tuhan, sepertinya Black mendengar semua percakapan. Aku... Jadi, aku cuma alat penghasil uangmu dan selama ini kamu melatihku sebagai hewan peliharaanmu? Tidak seperti itu. Kita bicara lagi nanti. Tidak ada waktu untuk pemikiran egoismu sekarang. Aku harus pergi. Aku berlari gila-gilaan ke rumah sakit. Orang tuaku putus asa dan uang belum juga sampai. Jadi aku menelpon Pak Morris sekali lagi. Kamu bilang Black sudah berubah. Jika seperti ini, lalu kenapa dia didenda karena ngebut dan melawan polisi? Jangan pernah menelponku lagi. Jangan khawatir pria, aku akan menjual tanah panti jompo untuk merawat Bu Jones. Semua orang setuju untuk pindah ke panti jompo milik pemerintah. Kami menjual rumah kami, dan sekarang kami tinggal bersama Bu Jones di kota baru. Dia jauh lebih baik sekarang. Tetapi aku merindukan para lansia lainnya. Juga, aku merindukan Black. Aku masih tetap berhubungan dengan Kai, dan dia memberitahuku kalau Black bersekolah di sekolah militer seperti yang diinginkan ayahnya. Ya, itu sisi tidak terduga darinya. Sebaiknya kamu bicara dengan cowok itu, bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi akui perasaanmu padanya. Itu akan menyelamatkanmu dari penyesalan di kemudian hari. Lalu dia menepuk pundakku untuk menghiburku, tapi aku benar-benar tidak punya keberanian untuk melakukannya. Aku merasa bersalah. Nyonya Jones, kamu punya surat. Freya, lihat. Ini undangan ke konser panti jompo. Ini konser kita, kan? Dengan gemetar aku menerima undangannya. Apa ini? Aku mendorong kursi roda Nyonya Jones ke pintu panti jompo bernama Bunga Matahari. Saat kami masuk, kami semua menangis. Semua orang ada di sana. Ini semua ulah Black. Dia anak yang sangat baik. Dia menemukan kami dan membangunkan kami panti jompo impian. Kamu dan Freya adalah hadiah kejutan yang kami siapkan untuknya. Tapi begitu dia melihat kalian berdua, dia langsung kabur. Mendengar itu, aku bergegas menuju gerbang. Ada mobil yang melewatiku. Naluriku memberitahu bahwa itu dia. Aku mengejarnya dan berteriak putus asa. Black, tunggu! Aku menyukaimu! Aku sangat menyukaimu! Namun mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku terpuruk tak berdaya di jalan. Air mata mengalir di wajahku, dan aku masih bergumam. Aku benar-benar menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Ucapkan lebih keras. Aku berbalik kaget. Itu Blake. Dia memakai seragam militer dan tersenyum padaku dengan penuh kasih sayang. Saya ingin bertemu dengan Pak Garcia. Ini penting, kataku ke resepsionis.
Dia melihatku bingung dan berkata, "Maaf, namun tidak ada seorang pun dengan nama itu yang kerja di sini." Apa? Tapi dia direktur perusahaan. Resepsionis menatap bingung padaku. Lalu dengan tegas berkata, "Saya minta maaf, tapi tak seorang pun dengan nama itu kerja di sini. Mungkin Anda salah gedung?" Baiklah, jika dia tak mau membantuku maka akan kutemukan dia sendiri. Nona, tunggu. Anda tak diperbolehkan ke sana. Sayangnya, aku belum begitu jauh saat dua penjaga segera datang dan menarikku keluar. Saat berusaha melepaskan diri, aku berteriak, "Ini konyol! Aku ini pacar direkturmu!" Tiba-tiba, seorang pria bertampang pintar muncul di depanku dan dengan tenang berkata, "Nyonya, apa Anda mencari Austin Garcia?" Ya, aku mengangguk. Pria itu menghela nafas, lalu melanjutkan. "Austin memang kerja di sini, tapi saya memecatnya beberapa bulan lalu. Saya tak ada tempat untuk orang dengan sikap malas dan tak peduli di perusahaan saya." Aku menatap pria itu dengan mulut ternganga. Oh tidak, jadi dia itu direkturnya, bukan Austin. Jadi, pacarku sudah membohongiku sejak awal? Saat para penjaga menuntutku keluar gedung, kulihat orang-orang melongo padaku. Dan tak sengaja ku dengar salah satu dari mereka berkata, "Ya Tuhan, cewek lugu lainnya yang tertipu?" Ini tak mungkin terjadi padaku. Austin itu pacarku yang tampan, kaya, dan sangat sukses. Pasti ada kesalahan. Dia tak mungkin menipuku. Ya kan? Aku sedang tunjukkan ke Sarah teman kontrakanku tas karya desainer yang dibelikan Austin untukku. Ketika Austin masuk ke ruangan dan rebahan di sofa. Oke, jadi ada apa dengan tampangnya yang murung? Sayang, ini cuma karena perusahaanku sedang ada proyek besar. Aku sudah menginvestasikan $100.000 dengan perkiraan untung 5 kali lipat pada akhir tahun. Wow, sungguh proyek yang besar sekali. Aku merasa sangat bangga punya pacar yang sempurna. Tapi kemudian dia pelankan suaranya. Ya, tapi sepertinya akan kubatalkan. Mataku terbelalak dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Aku harus berkontribusi $50.000 lagi di akhir pekan ini. Tapi aku masih kekurangan 10.000. Aku berseru, "Aku bisa bantu?" Dia menggelengkan kepala. "Sayang, aku tak berharap kau lakukan itu. Lagi pula, di mana akan kau dapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Aku akan meminjam ke temanku atau semacamnya. Apa kau tak percaya pacarmu bisa melakukannya?" Aku mengedip padanya. Dia mencium keningku lalu dengan senyum lebar di wajahnya, dia bilang padaku aku pacar terbaik yang pernah ada. Setelah kuhitung tabungan dan pinjaman mahasiswa milikku, aku masih kurang beberapa ribu dolar. Jadi, kukatakan ke beberapa temanku kalau orang tuaku mengalami kecelakaan, dan aku mendesak butuh uang untuk membayar semua biaya rumah sakit mereka. Aku tahu bohong itu tak baik, tapi akan segera kubayar mereka. Jadi itu tak masalah ya kan? Tapi seminggu kemudian setelah kuberikan uang ke Austin, dia datang ke rumah dengan tampang benar-benar kacau. Dia bilang padaku dia menemui masalah yang tak terduga dan sekarang dia butuh $15.000 lagi. Kalau tidak ada dia akan kehilangan semuanya. Aku ingin membantunya, tapi aku sudah tak punya siapapun untuk kupinjam uangnya. Kukira dia akan pengertian, tapi sebaliknya dia hanya berkata, "Kau bisa pinjam uang dari rentenir. Lalu dalam sebulan kita bisa lunasi." Aku memandangnya bingung dan bertanya, "Kenapa tak dia saja yang meminjam sendiri?" Dibelainya rambutku dan dengan suara menenangkan berkata, "Aku mau andai aku bisa, Hana, tapi kau kan mahasiswa, jadi tingkat suku bungamu akan lebih rendah dariku." Hmm, itu masuk akal. Apalagi toh kami akan bersama selamanya. Jadi apa bedanya siapa yang mengambil pinjaman? Jadi di hari yang sama, ku pinjam kekurangan uang dari rentenir dan menyerahkan ke Austin. "Hana!" Sebuah teriakan yang mengejutkanku dari lamunan. "Hana, kembalikan uangku. Aku butuh segera." Temanku Rachel melotot padaku. Aku merasa kebingungan sekali sembari berseru, "Segera, beberapa hari lagi aku janji." Dia memutar matanya padaku. "Ya, terserah. Kukira kau punya pacar kaya, ya kan? Kenapa tak kau minta saja dia membantumu?" Aku memaksakan senyuman dan berkali-kali memberitahunya aku akan segera membayarnya. Ini sangat memalukan, dan sekarang temanku membenciku. Ini semua karena kesalahan si brengsek Austin. Nyatanya, segera setelah kuberikan uang itu padanya, ya, dia menghilang. Akun online-nya, nomornya, semuanya.
menghilang. Aku bahkan tahu kalau rumah yang dia klaim sebagai miliknya sebenarnya hanya persewaan Airbnb. Oh, dan tas karya desainer yang dibelikannya palsu. Keesokan harinya aku berjalan menuju perkuliahanku saat ku dengar dua cewek saling bicara. Hana berhutang banyak uang ke orang-orang tapi tak mau bayar. Bukankah dia selalu membual kalau punya pacar kaya? Aku menundukkan kepala dan bergegas melewati mereka. Ini sangat memalukan. Aku harus cari cara untuk temukan si brengsek Austin itu dan membuatnya mengembalikan uangku. Oh, siapa itu? Mungkin itu Austin dengan penjelasan yang sangat masuk akal untuk semuanya. Aku lari ke pintu dan membukanya. Oh, cuma seorang cewek asing. Di mana Austin? Bilang padanya untuk keluar sekarang. Dia membentak. Dan kamu siapa? Korbannya. Dia menipuku untuk memberinya semua tabunganku. Dia mendorongku dan merangsek masuk ke dalam. Austin, berhentilah sembunyi dariku dan keluar. Aku menarik lengan cewek ini dan bertanya, tunggu dulu, dia juga menipumu? Dia membelalakan mata padaku. Ya ampun, Austin benar-benar penipu yang ulung. Setelahnya, kami duduk dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata panggilannya Lia, dan Austin menipunya sebesar $50.000. Ya Tuhan, itu uang yang sangat banyak. Austin benar-benar brengsek. Tiba-tiba teman kontrakanku Sarah dan pacarnya Weston masuk. Hei lihat, aku memenangkan Tales of Suspense Vol 39 di taruhan balap kuda kapan hari. Kau tahu, ini sangat langka. Weston sangat bersemangat menunjukkan Sarah komik barunya yang berharga. Sementara aku terpaksa tersenyum ke mereka berdua, lalu dengan cepat menarik Lia ke atas ke kamarku. Tak mungkin aku mau Sarah tahu kalau aku telah ditipu. Memasuki kamarku, Lia tiba-tiba berkata, Hei, kau ingin uangmu kembali? Aku mengangguk. Tentu saja, tapi sekarang aku bahkan tak tahu di mana dia. Dia tersenyum licik saat memberitahuku kalau Austin sangat suka Marvel Universe dan komik western itu bisa dipakai untuk memancingnya. Jadi kami turun ke bawah, menunggu Sarah pergi ke ruangan lainnya, lalu meminta tolong pada Weston. Awalnya dia menolak, tapi kemudian kami tawarkan untuk membagi uangnya jadi 3. Akhirnya Weston setuju dan berkata, permainan dimulai. Sebagai permulaan, Weston mempostingnya ke marketplace buku komik setengah harga dari harga aslinya. Cuma $150.000. Tak mengherankan, tak lama kemudian Austin si ular itu menyelinap masuk ke pesannya. Bagus sekali. Kami tiba di titik pertemuan lebih awal dan sembunyi di balik semak-semak. 30 menit kemudian, dan Austin masih belum muncul, dan lenganku sudah mati rasa. Aduh, aku berbisik ke Lea. Apa menurutmu rencana kita bocor? Dia mencengkram bahuku dan menyuruhku diam. Austin sudah datang. Butuh waktu lama sekali untuknya memeriksa buku itu, sangat teliti. Saat mereka selesai transaksi, aku lompat keluar dari semak-semak dan berteriak. Austin, di situ kau rupanya. Mana uangku? Matanya membelalak ketakutan, dan dengan cepat dia berusaha untuk kabur. Tapi Lia melompat keluar di depannya. Dia mencibir lalu menggulung lengan bajunya, melangkah menuju ke arahnya. Tak ada tempat untukmu lari, bajingan. Austin ketakutan lalu melangkah mundur. Kemudian aku lari ke belakangnya dan merebut komik dari tangannya. Girls, dengar, aku... Dia berubah pucat dan langsung berbalik dan segera pergi. Dia bahkan kehilangan sebelah sepatunya di jalan, tapi tak berani berhenti untuk mengambilnya. Itu sangat lucu melihatnya tertati-tati. Terima kasih banyak, Lia. Rasanya puas sekali bisa balas dendam. Kapan saja. Kami saling mendentingkan gelas kami. Kekuatan perempuan. Ah, kepalaku terasa sakit sekali. Di mana Lia? Kurasa dia sudah pulang. Aku mendekati lemariku. Di mana tas ransel yang berisi uang di dalamnya? Dengan panik aku mengobrak-abrik kamarku untuk mencarinya. Apa mungkin? Aku menelpon Lia, tapi tak ada jawaban. Itu dia. Lia dan Austin pasti sama saja. Kenapa aku harus jadi orang bodoh yang mudah tertipu? Ada suara gedoran keras di pintu, jadi aku membukanya. 2 orang berbadan besar berdiri di sana. Hei cantik, bayar kami segera. Awas kalau tidak. Kemudian mereka pergi. Aku sangat panik tak tahu harus berbuat apa.
Menemukan Lia dan Austin? Sia-sia. Aku tahu itu. Jadi aku mulai bekerja seperti orang gila. Ku antar koran dan susu di pagi hari, lalu jadi pelayan hampir tiap malam. Aku sangat kelelahan, tapi aku harus cari cara untuk bayar hutangku sebelum aku tenggelam di dalamnya. Kemudian Sarah turun ke bawah, menemukan aku tertidur di atas roti bakarku. Dengan lembut dia menggoyangkanku bangun, lalu memberitahuku dia punya posisi magang untukku di rumah sakit pamannya. Yeay, terima kasih Sarah, kau yang terbaik. Hari pertama pekerjaan baruku berjalan lancar, jadi aku memutuskan menghadiahi diriku sendiri dengan bagel dan coklat panas di kantin. Itulah saat aku berpapasan tepat dengannya. Lia! Dia juga melihatku, lalu lari. Tapi aku mengejarnya sampai jalan buntu. Mana uangku? Aku tak bermaksud melakukan itu. Aku minta maaf. Dia menangis terseduh. Kemudian dia cerita padaku kalau malam di mana kami merayakan, dia menerima kabar buruk. Kakaknya kecelakaan dan butuh operasi darurat. Panik, diambilnya uang itu untuk biaya rumah sakit. Apa kau menipuku? Ini 100% benar. Dia menyeka air matanya. Mungkin aku sedikit merasa kasihan padanya, tapi tidak. Apa yang dia lakukan itu tak keren. Lagi pula, bisa saja dia membohongiku. Maksudku, aku juga memakai alasan keluargaku sakit untuk meminjam uang dari temanku. Jadi, kuseret dia ke resepsionis untuk memeriksa. Ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Kakaknya sedang koma dan biayanya jelas sangat mahal. Apa yang dia lakukan itu buruk, tapi dia satu-satunya yang kakaknya punya. Jadi kurasa aku cukup paham kenapa dia lakukan itu. Jadi, sepertinya aku harus terus kerja keras untuk sekarang ini. Akhir pekan itu aku hendak berangkat kerja. Saat kubuka pintu mendapati tukang tagih itu datang lagi. Mereka merangsek masuk melewatiku dan mulai mengambil barang-barang berharga. Ku teriaki mereka agar berhenti dan bahwa aku akan segera berikan uang mereka. Tapi mereka tak mau dengar. Kemudian dia mengambil laptop Sarah. Oh tidak! Tepat pada saat itu, Lia muncul dan menyuruh mereka untuk berhenti saat itu juga. Kemudian dia lanjut membayar mereka sejumlah yang kuhutang. Hah? Apa? Bagaimana dia bisa punya uang? Nah, ternyata kakak Lia terbangun dari komanya. Mereka berbincang dan mengetahui bahwa penelitian khususnya baru saja menangkan hadiah pertama di kompetisi nasional. Jadi, kakaknya memberinya uang hadiah itu dan menyuruhnya membayar hutangku. Aku senang sekali, sampai aku memeluknya dan terus mengatakan terima kasih. Sekarang aku bebas hutang. Phew, akhirnya aku bisa bayar hutang ke temanku dan lupakan semua ini. Hah? Apa itu tadi? Kami berdua melihat keluar. Bukankah itu Austin? Tapi kenapa tampak sangat kelelahan? Oh, ternyata ada 5 gadis berwajah marah sedang mengejarnya. Kulihat ke arah Lia, lalu kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan itulah kawan yang namanya Karma. Aku sangat gugup. Ini sepertinya perasaan paling gugup yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku bahkan tidak menyangka konferensi pers bisa seramai ini. Tiba-tiba kilatan cahaya datang ke arahku dari segala arah, hampir membutakan mataku. Tapi bunyi kliknya tidak berhenti, begitu juga dengan suara mereka memanggil namaku. Hazel, lihat sini! Sini, Hazel! Ya ampun, kenapa ini kacau sekali? Aku mulai panik, jadi aku lari. Tapi aku baru mengambil beberapa langkah, buk. Oh, sepatu hak tinggi bodoh ini. Oh, hai. Aku tidak melihatmu di sana. Baiklah, jujur saja agak sulit melihat siapapun dari sudut ini. Kemudian dari segala arah, para wartawan berdatangan seperti burung nasar yang kelaparan, mencoba memotretku. Aku masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika... Semuanya, tolong beri dia ruang. Apa kamu baik-baik saja? Robert, ayah angkatku, membantuku berdiri. Permisi, ini pertama kalinya dia menghadiri acara yang ramai seperti ini. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membantunya menjawab pertanyaanmu. Phew, aku akhirnya lolos dari kekacauan. Atau begitulah yang kupikirkan. Begitu sampai di dalam rumah, Robert berteriak, Pamela! Yang membuatku ketakutan dalam hidupku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengajari Hazel sopan santun? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan publik seperti itu? Pamela tampak malu dan terus membungkuk dan meminta maaf, namun Robert tetap saja marah. Jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu mengemasi tasmu dan keluar dari sini. Aku merasa sangat bersalah.
Itu semua karena aku sehingga dia dimarahi seperti itu. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak cukup baik. Aku mencoba melupakannya. Tapi besoknya Pamela membangunkanku. Dia memberiku jadwal dan memberitahuku bahwa mulai sekarang aku tidak perlu berangkat ke sekolah. Dan sebagai gantinya seorang tutor akan datang untuk mengajariku di rumah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku pada Pamela dengan kaget. Itu karena kejadian kemarin, wali kota telah memutuskan kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari etiket yang diperlukan. Apa kamu serius? Dia tidak bisa mengurungku begitu saja di sini. Mustahil. Hazel, dengarkan. Kamu harus bersyukur bahwa kamu diadopsi di rumah ini. Ingatlah semua yang telah dilakukan Tuan Cornelius untukmu dan patuhi apa yang aku katakan. Apa kamu mengerti maksudku? Menatap mata Pamela, aku tahu aku tidak punya pilihan selain setuju. Hari upacara pembukaan balai kota akhirnya tiba. Dan aku harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Sebulan penuh. Sekarang adalah momen yang sebenarnya. Di mata publik, aku telah sepenuhnya berubah menjadi wanita bergengsi. Ketika Robert mulai berbicara pada upacara tersebut, dia mengumumkan penggalangan dana amal untuk panti asuhanku. Dengan harapan anak-anak sepertiku akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mendengar pidatonya, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku sedang duduk di samping ibu angkatku, Elinor. Jadi aku berbalik untuk memeluknya erat-erat. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku, dan sepertinya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku tersenyum pada Robert dan kami berdua menitikkan air mata. Mungkin Pamela benar. Aku sungguh beruntung telah diadopsi oleh orang-orang baik seperti mereka. Namun, begitu kami tiba di rumah, segalanya berubah. Orang tuaku terdiam dan pergi ke kamar mereka, meninggalkanku sendirian. Mana pujianku? Aku telah melakukannya dengan sangat baik. Kenapa mereka tidak senang? Hari-hari berikutnya mereka masih memintaku untuk bergabung dengan acara mereka. Jadi kurasa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ketika media dan masyarakat ada di sekitarku, mereka semua bersikap sensitif dan penuh kasih sayang terhadapku, terus-menerus memujiku. Kami pasti terlihat seperti keluarga yang sempurna. Namun begitu kami tiba di rumah, mereka mengabaikanku. Dan jika mereka ingin memberitahuku sesuatu, mereka akan meminta Pamela untuk berbicara denganku. Aneh sekali. Sebenarnya aku mulai merasa sangat kesepian dan tertekan. Dan meskipun aku hidup dalam kemewahan, aku merindukan panti asuhan. Suatu hari, putri Pamela, alias satu-satunya teman yang aku punya di rumah besar ini, Paisley, melihat betapa kesalnya aku dan bertanya, "Hei, jadi kenapa kamu setuju untuk pindah ke rumah ini? Kamu jelas tidak senang di sini." Paisley mengerti perasaanku. Dia seumuran denganku, jadi kami berada pada gelombang yang sama. Aku gugup untuk menceritakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia akan mengerti, jadi aku menceritakan semua padanya. Masalahnya aku sebenarnya punya saudara perempuan, dia baru berusia 8 tahun, dan namanya Amber. Itulah sebabnya aku merindukan panti asuhan. Dia masih di sana. Dia menderita penyakit jantung bawaan, jadi setelah orang tua kami meninggal, panti asuhan tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Ketika keluarga wali kota memutuskan untuk mengadopsiku, aku menolak karena aku tidak mau meninggalkan Amber sendirian. Tapi kemudian Robert menawarkan untuk membayar perawatan medisnya jika aku setuju, dan ya, sisanya tinggal sejarah. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada Amber? Oh, Hazel, aku tidak tahu. Aku minta maaf, tapi aku harus jujur padamu. Suatu kali aku dengar Robert dan Elinor berkata bahwa kamu adalah gadis yang sempurna untuk memainkan peran ini. Hah? Peran apa? Itu berarti, apakah mereka memanfaatkanku untuk sesuatu? Itu tidak masuk akal. Tapi kata-kata itu terus melekat di pikiranku sampai... Suatu kali Elinor memintaku untuk bergabung dengannya di acara amal, yang menurutnya akan disiarkan di televisi. Tugas kami adalah menyiapkan makanan buatan sendiri dan membagikannya kepada para tunawisma. Aku sangat bersemangat, tapi saat aku masuk ke dapur kami, aku menemukan para koki telah memasak semuanya sebelum kru syuting tiba. Aku sangat kecewa dan bertanya kepada Elinor tentang hal itu. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ah, tidak. Sayang, tugas kita hanya tampil cantik dan anggun di depan kamera." Lalu sebelum membagikan makanan, dia memberiku sepasang sarung tangan dan berkata, "Jangan sentuh tangan mereka, oke? Mereka kotor." Ya ampun, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Oh, lalu aku tersadar. Aku mengerti apa yang dikatakan Paisley sekarang. Kasih sayang dan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Cornelius kepadaku sebenarnya hanya untuk pamer. Semuanya hanya untuk memenangkan hati penonton alias publik, meskipun ini adalah wajah mereka yang sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu publik seperti ini. Jadi ketika Elinor pergi ke kamar mandi dan melepas sarung tangannya, aku segera mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika kami keluar, seorang pria tunawisma mendekatinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta untuk berjabat tangan. Tentu saja dia mencoba untuk menolak. Tetapi pada saat itu kamera mengarah ke arahnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tahukah kalian, pria itu tidak hanya menjabat tangannya, dia bahkan menarik Elinor untuk masuk ke dalam pelukan eratnya.
Aku tidak bisa menahan tawaku melihat betapa bingungnya dia. Layani dia dengan benar. Setelah itu, Elinor meraih lenganku dan menyeretku ke sudut yang sunyi. Lalu dia berkata, "Kamu yang melakukan ini, kan?" Aku pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan ini justru membuatnya semakin marah. Kemudian pada malam harinya, ketika kami sampai di rumah, Robert sudah menunggu dan berteriak kepadaku, "Kamu sedang bermain apa?" Aku bingung, tapi kemudian Elinor menambahkan, "Jangan pernah macam-macam denganku seperti itu lagi." Sekarang dengarkan baik-baik. Apa kamu tidak merindukan adikmu? Apa kamu tidak penasaran apakah dia baik-baik saja atau tidak? Benar, kamu sebaiknya berperilaku dengan sopan mulai sekarang, nona muda. Aku sangat terguncang dengan apa yang mereka katakan. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan kamarku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada adikku? Lalu tiba-tiba Paisley naik melalui jendela ke kamarku. Begitu aku melihatnya, aku langsung menangis. "Paisley, tolong aku dengan masalah ini. Aku ingin kamu pergi ke panti asuhanku dan memeriksa Amber dan melihat apakah dia baik-baik saja." Beberapa jam kemudian Paisley kembali terengah-engah. "Adikmu, dia tidak melakukannya dengan baik." "Apa? Tapi, bukankah dia sudah menerima uang untuk pengobatan bulanannya?" Paisley menggelengkan kepalanya. "Para biarawati di sana mengatakan mereka belum menerima 1 sen pun sejak kamu pergi. Sekarang Amber hampir tidak bisa bertahan." Kata-kata Paisley menghancurkan hatiku. Mereka berdua telah membodohiku selama ini. Dan sekarang nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus menuntaskan masalah ini. Aku berjalan melewati kantor Robert dan saat itulah aku mendengar seseorang berbicara. Penasaran, aku mengintip ke dalam dan melihat sekelompok pria paruh baya duduk mengelilingi meja. Satu pria angkat bicara. "Hei Robert, hari pemilihan akan segera tiba. Apakah gadis kecil itu masih melakukan pekerjaan dengan baik?" "Oh, jangan khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil yang konyol. Dia percaya apapun yang kukatakan padanya, terutama tentang adiknya yang sakit." Robert menyeringai. "Beraninya dia berbicara tentang adikku seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan pria kejam ini terus membodohi semua orang seperti yang dia lakukan padaku. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. Omong-omong, berapa banyak uang amal yang kita dapatkan sejauh ini? $100.000. Dan ruangan itu dipenuhi dengan pujian. "Tuan-tuan, pada saat pesta penutupan amal akhir pekan ini, kita seharusnya mendapatkan hampir $500.000 untuk kampanye pemilu. Begitu aku menang, bisnis kalian akan terus dikurangi pajaknya selama 4 tahun ke depan." Aku harus menutup mulutku agar tidak terengah-engah. Jadi selama ini dia mengeksploitasiku dan panti asuhan karena korupsinya. Astaga, aku sangat bodoh sekali sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. "Siapa di sana?" Robert berteriak dan bergegas ke pintu. Oh tidak. Karena panik aku berlari, tetapi tidak cukup jauh sebelum aku tersandung dan telepon terlepas dari tanganku. Robert dan anak buahnya menyusulku, mengangkat telepon dan menghapus semua bukti yang aku punya. Mereka bahkan mengambil telepon dariku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, kan?" "Kamu pembohong!" aku berteriak. "Kamu belum membayar sepeser pun untuk pengobatan adikku." Robert mengeram. "Siapa yang memberitahumu?" Tapi yang dia punya hanyalah jawabanku yang terdiam dan tatapan marahku. Marah, dia menyeretku kembali ke kamarku. "Pembantu, bawakan aku kunci kamarnya." Dan kemudian dia mengurungku di dalam. Sampai hari penutupan pesta amal tiba, di mana mereka akan mengumumkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan. Hari itu, semua staf keluar dari mansion. Tiba-tiba aku mendengar pintu dibuka. Karena panik, aku bersembunyi di balik lemari. "Hazel, kamu di mana?" "Oh, itu hanya Paisley." Dia menemukan cara untuk menyelinapkanku keluar dari mansion dan menyuruhku untuk langsung lari kembali ke panti asuhan. Tapi tidak, pertama-tama aku harus mengungkap rubah tua yang licik itu, Robert. Untung saja, sesampainya di acara tersebut, Robert sedang memberikan sambutan. Aku segera berlari ke atas panggung, mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang tentang rencana jahatnya. Tapi aku bukan tandingannya. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, petugas keamanan menyeretku keluar panggung, dan Robert sudah mengendalikan situasinya. Hadirin sekalian, aku sangat menyesal atas kelakuan putriku. Alasan kenapa kami memutuskan untuk mengadopsi dia adalah karena dia sakit jiwa. Sejak dia datang ke rumah kami, dia menjadi lebih baik. Tapi, seperti yang bisa kalian lihat, tadi dia sedikit kambuh. Dasar penipu licik! Si brengsek ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menayangkan video yang aku ambil. Mengungkap semua skema Robert dan kaki tangannya. Sekarang dia benar-benar terekspos. Aku memperhatikannya saat dia tergagap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tepat pada saat itu, polisi bergegas menangkap Robert dan komplotannya di tribun. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya ya?
Saat aku berlari melewati lorong, aku berhasil mengirimkan video tersebut ke Paisley. Segera setelah dia menerimanya, dia datang menemuiku dan melihat semua yang telah terjadi. Jadi dia diam-diam berlari ke ibunya untuk meminta bantuan. Pamela kemudian membuat rencana. Saat Paisley membebaskanku dari mansion, Pamela mulai memproyeksikan videonya ke layar lebar. Jenius, kan? Sebulan kemudian Robert dan kaki tangannya ditangkap karena penggelapan. Dan tentu saja dia dikurung dalam waktu yang sangat lama. Baik dia maupun Elinor menerima reaksi keras dari masyarakat. Sampai-sampai mereka harus tetap bersembunyi juga. Untungnya, uang amal itu dibawa kembali ke panti asuhan. Dan sebagian digunakan untuk merawat adikku Amber. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Oh, dan Paisley dan aku masih berteman baik. Pamela telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagiku, aku kembali tinggal di panti asuhan sampai aku cukup umur untuk pindah. Aku lebih baik bersendirian bersama adikku. Tidak. Sekarang ambil uang busukmu dan turun dari kapalku. Ini memang bukan hari mujurmu. Dia orang kelima yang sudah menolak kita. Sepertinya tak ada satupun yang mau pergi ke pulau itu. Oh, hai yang di sana. Juliet di sini. Sudah 2 tahun sejak ayahku menghilang tanpa jejak secara misterius saat dalam perjalanan kerja. Ayah menghilang begitu saja. Tapi bahkan ketika pihak berwenang mengkonfirmasi dirinya telah meninggal, tak bisa kusingkirkan firasat kalau ayah masih hidup di luar sana. Jadi, aku tetap mencarinya sejak itu. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sebuah petunjuk. Kalian tahu, aku kuliah di Institut Arkeologi, di mana kebetulan kutemukan peta kuno harta karun yang tersembunyi di pulau terpencil. Terdengar hebat, kan? Nah, ini semakin gila. Tepat di titik yang sama tempat harta karun itu dalam peta, ada simbol burung walet. Itu simbol khas ayahku, dan inisial namanya RC juga tertulis di situ. Apa mungkin tak boleh buang-buang waktu? Jadi itulah bagaimana aku berakhir di sini di perkampungan nelayan dekat pulau itu dengan sahabatku Laila. Dia ikut serta karena sangat khawatir aku pergi sendiri. Baik sekali dia. Kalian tahu, ada rumor yang beredar di penduduk lokal kalau pulau itu terkutuk. Rupanya, orang yang berani menjelajah ke sana menghilang tanpa jejak. Itulah kenapa namanya Lost Isle. Tapi, ada satu kapal yang kembali dari sana dalam keadaan utuh. Milik Kapten Jack Butcher. Saat kembali, dia cerita ke penduduk lokal bahwa yang mengelilingi Lost Isle adalah tumbuhan karang dengan arus yang sangat deras. Jadi kebanyakan kapal akhirnya karam. Jiwa-jiwa mereka yang meninggal di sana terperangkap bertahun-tahun. Dan jadi roh jahat yang menjaga pulau itu dari orang asing. Tapi beruntung bagi Jack Butcher. Dia kebetulan punya jimat Dewi Amphitrite untuk melindunginya dari semua badai di laut. Dan itu sungguh terbukti. Oh iya, aku dan Nella tetapkan dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi kami mendatangi bar lokal untuk mencarinya. Tolong beri aku 1 kola lagi. Katanya di sela-sela cegukan. Laki-laki ini sudah mabuk. Aku lalu bertanya padanya apa dia bisa membawa kami ke pulau itu, tapi pelayan bar menimpali. Oh, ayolah. Hanya orang bodoh yang berani dekat-dekat Lost Isle. Tapi bukankah aman untuk pergi bersama Jack Butcher? Ku dengar dia terlindungi oleh dewa atau apa? Itu benar. Jack Butcher tiba-tiba meninggikan suaranya. Tapi jimat itu hanya ampuh saat kau di laut. Melangkah ke pulau itu adalah perkara lain. Lagi pula, roh yang menjaga pulau itu menakutkan. Aku tak cukup gila untuk kembali ke sana. Jadi jawabannya tidak. Tapi aku tak akan menyerah. Berapa banyak yang kau inginkan? 50.000 dan aku akan berkata ya. Dia tertawa. Kata-katanya membuat kami tercengang. Ayo, kita pulang saja. Ini buang-buang waktu. Dia jelas mencoba merampok uang kita. 50.000? Di mana lagi bisa kami dapatkan uang sebanyak itu? Tapi aku sudah begitu dekat dengan ayahku sekarang. Aku bisa merasakannya. Aku tak bisa menyerah di tengah jalan. Tiba-tiba, aku punya ide. Sebenarnya, kami ingin pergi ke pulau itu untuk temukan harta karun yang nilainya lebih dari 50.000 dolar. Jika kau bawa kami bagi 2 harta karunnya. Bagaimana menurutmu? Hah, bagaimana aku tahu kau tak membual? Katanya. Jadi, kutunjukkan petanya. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia menjabat tanganku dan kesepakatan sudah dibuat. Kemudian dia bilang kami perlu pergi secepat mungkin. Kalau tidak, orang lain akan berusaha mengalahkan kita untuk harta karun itu. Jadi, hari berikutnya pagi-pagi sekali kami menaiki kapalnya The Siren. Dan aku tak bohong, kami berdua agak takut. Para pelaut yang lain cukup garang dan hanya satu dari mereka yang terlihat menonjol karena tersenyum cerah ke kami.
Dia lalu mendatangi kami dan menawarkan membawa barang bawaan kami. Dia bersikap sangat ramah dibandingkan yang lainnya. Apa yang lucu? Oh ya, aku Simon. Oh, tidak. Hanya saja kau sepertinya tak cocok berada di sini. Ya, aku tak punya banyak pilihan. Ayahku adalah kaptennya. Mereka berhubungan darah, tapi ia tak terlihat sama sekali seperti Jack Butcher. Dia bisa lihat dengan jelas aku terkejut karena dia berkata, Semua orang bereaksi seperti itu. Itu benar. Aku tak terlihat mirip dengannya, ya kan? "Ahem." Aku berbalik, menyadari Laila berdiri di sana menunggu kami. Dia tersenyum lebar dan tak hentinya menggodaku saat Simon memandu kami ke kamar. "Sejak kapan tipemu berubah jadi pelaut?" Aku hanya menggelengkan kepalaku tertawa. Maksudku, dia memang tampan, tapi bukan itu inti perjalanan ini. Kami pun beristirahat. Tapi aku tak bisa tidur sama sekali. Kuputuskan untuk pergi ke dek atas memandangi bintang. Di luar sunyi mencekam. Tapi tiba-tiba ku dengar suara yang datang dari sisi lain kapal. Aku segera pergi melihatnya dan temukan Simon sedang bersandar di pinggiran. Dia mungkin kesulitan tidur juga. Jadi kami akhirnya ngobrol semalaman dan kuceritakan padanya kenapa aku harus pergi ke Long Isle. Dia menatapku dan berkata, Aku yakin kau akan temukan ayahmu. Aku tahu kau bisa melakukannya. Dia tampak begitu tulus dan hangat, benar-benar membuat jantungku berdebar. Menjelang siang esok harinya, kami sampai di pulau itu. Dan ternyata pulau itu sama mengerikannya seperti apa yang dikatakan Jack Butcher. Deretan batu-batu terjal menjulang dari laut. Dengan ombak memecah begitu tinggi. Kupikir kami akan karam dalam sekejap. Kapal berguncang hebat. Tak kusangka kami akan selamat, tapi kami selamat. Setelah hampir menabrak bebatuan beberapa kali, kami akhirnya berhasil melewatinya. Dan tak pernah aku sebahagia ini melihat daratan. Bagaimanapun, masih ada banyak rintangan di depan. Di malam pertama di pulau itu, aku meringkuk di tendaku saat ku dengar langkah kaki datang dari luar dan membangunkanku. Segera ku buka resletingnya untuk melihat siapa di sana. Dan itulah saat kulihat sosok gelap bergegas menuju ke dalam semak-semak. Aku sangat ketakutan. Aku berteriak dan membangunkan semua orang. Setelah memeriksa, kami sadar semua tas dan makanan kami yang kami taruh di luar sudah dicuri. Mungkin hantu dari pulau terkutuk ini coba menakuti kita. Kurasakan Laila gemetaran di sampingku, sementara aku berusaha keras tampak biasa saja. Tapi Simon tiba-tiba bicara. Apa yang akan dilakukan para hantu itu dengan makanan? Jelas itu beberapa orang. Monyet? Ya, itu pasti monyet. Ya kan, nak? Nyatanya, mereka mungkin kembali. Jadi sebaiknya kita tetap waspada. Selama sisa malam itu kami bergantian menjaga tenda. Lalu saat matahari muncul, kami mengemasi tenda kami dan melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Juliet, apa benar ada hantu di pulau ini? Hantu itu tak nyata, Laila. Aku memulai, tapi kemudian kudapati diriku sendiri berteriak. Kaki kananku terjatuh dan tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Untungnya Simon di dekat situ dan meraih lenganku tepat waktu. Segera ku tengok ke bawah dan melihat ada puluhan patok kayu yang runcing ada di dasar lubang. Apa-apaan ini? Tapi itu bukan satu-satunya jebakan. Saat kami melintasi pulau, kita semua sempat terjebak dalam jeratan. Dari jaring hingga perangkap kaki dari tali, pulau terkutuk ini punya trik tersembunyi. Untung tak ada yang terluka parah, meskipun tetap saja itu sangat mengerikan. Malam itu, aku menuju tenda Simon untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku, dan segera saat dia melihatku, dia menarikku ke sudut tersembunyi dan berkata, Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Aku bukan anak kandung Jack Butcher. Simon! Jack Butcher tiba-tiba berteriak dari jauh. Ayo ke sini, sekarang juga. Aku akan bicara denganmu nanti. Sembunyikan kompas itu dan jangan bilang siapapun. Sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia pergi. Kejutan lain mengagetkanku saat kulihat simbol burung walet di samping inisial nama ayahku terukir di atasnya. Hah? Bagaimana dia dapatkan ini? Apa Simon kenal ayahku? Berjuta pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi saat itu Simon sudah pergi menjaga perkemahan dengan ayahnya. Keesokan harinya, setelah hampir tanpa tidur, kuputuskan aku harus mencari Simon dan mendapatkan jawaban. Saat aku mencari-cari dia,
sekelompok orang asing turun dari pepohonan. Mereka seperti orang hutan dengan rambut dan jenggot lebat dan memakai pakaian compang-camping. Mereka mengelilingi perkemahan kami dan mulai mengancam kami. Aku sangat takut. Aku tak bisa bergerak. "Juliet, Layla, lari!" Simon berteriak dan aku berhasil tersadar. Kuraih tasku dan juga tangan Layla lalu lari mengejar Simon dan Jack Butcher. Kami akhirnya temukan sebuah gua dan berlindung di sana. Lokasinya tersembunyi jauh di dalam pepohonan dan kami berharap mereka tak akan temukan kami. Kami hanya keluar setelah kami yakin mereka sudah pergi. Aku bertanya apa kami sebaiknya pergi mencari kru yang lain, tapi Jack Butcher mengabaikan pertanyaanku dan hanya ada harta karun di pikirannya. Dia rela meninggalkan krunya. Dasar pria berdarah dingin. Dan iya, aku tak punya pilihan lain kecuali melanjutkan pencarian. Aku tak bisa ambil resiko ditangkap para barbar itu. Aku harus temukan ayahku. Jadi dengan enggan ku keluarkan petaku dan kami mengikuti arahannya. Peta itu membimbing kami ke kuil batu di tengah pulau. Satu persatu, kami masuk dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, Jack Butcher menjerit. Sebuah anak panah terbang melewatinya, meleset sedikit dari pipinya. Ketakutan, dia berubah pucat dan memegangi dadanya. Harta karunmu sebaiknya sebanding dengan semua ini. Kalau tidak... Kami melanjutkan lalu melihat sebuah pintu. Itu dia. Harta karunnya ada di balik ini. Jack Butcher berlari ke depan, membenturkan dirinya ke pintu. Kesabarannya sungguh mulai menipis. Sementara dia berusaha membuka pintu, kulihat ke sekitar mencari petunjuk tentang ayahku. Tiba-tiba, brak, aku berbalik melihat Jack Butcher jatuh berlutut. Dia berhasil membuka pintu, tapi di dalamnya hanya terdapat ruangan penuh vas berdebu, terkelupas dan berselubung sarang laba-laba. Kau menipuku. Ku pertaruhkan nyawaku untuk masuk ke lubang pulau ini tanpa hasil apapun. Jack Butcher lalu menukik untuk menangkapku. Aku berusaha keras menghindarinya. Dia meremas leherku kuat-kuat. Aku tak bisa nafas. Kulihat ke arah Simon, minta bantuan. Dan dia mencoba menenangkan Jack Butcher. Oh, diamlah. Dan kau, bawa semua barangmu ke sini. Atau temanmu ini akan dalam masalah besar. Gemetaran, Layla menuruti perkataannya, memohon agar dia melepaskanku, tapi Jack hanya memberinya tatapan mengancam, sambil mempererat lengannya di leherku. Dia mengkode Simon untuk datang membawakan barangnya. Tidak, biarkan dia pergi. Oh, Sky kecil. Apa kau lupa dengan ayah ibumu? Kau tak ingin mereka terluka, ya kan? Aku sudah cukup berbuat banyak untukmu. Apa yang mereka berdua bicarakan? Ada apa ini? Kepalaku berputar, dan dalam kondisi sesak nafas, aku perlahan kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat aku bangun, kudapati diriku berada di The Siren, dikelilingi oleh Layla, Simon, dan... Ayah? Apa aku bermimpi? Apakah ini benar ayah? Mataku kabur karena air mata. Aku bergegas mendekat dan memeluk ayahku. Kemudian aku tahu apa yang telah terjadi. Segera setelah aku pingsan, gerombolan orang barbar itu masuk, menangkap Jack Butcher, dan membebaskan kami semua. Ternyata, orang-orang ini para pelaut, arkeologis, dan penjelajah yang telah datang ke pulau untuk mencari harta karun. Saat melewati terumbu karang, mereka diserang oleh gerombolan perompak yang merampok semua harta benda dan barang-barang mereka. Lalu tanpa ampun, mereka dibuang begitu saja di pulau itu. Kru para perompak itu tak lain adalah kru Jack Butcher. Semua legenda tentang pulau itu, termasuk jimat Amphitrite, adalah karangan Jack Butcher sendiri. Mengira dia bisa menutupi kejahatannya dengan mencegah orang-orang mendekati pulau itu. Wow, pria itu sungguh monster. Aku tahu ada yang mencurigakan tentangnya. Tapi untungnya, dengan mengambil kesempatan para perompak berlayar ke pulau itu, kumpulan korban bersekongkol menangkap mereka dan membebaskan diri dari pulau terpencil itu. Sedangkan Simon, kasihan Simon, dia telah melalui begitu banyak hal. Dia sebenarnya merupakan salah satu korban. 2 tahun lalu, dia dan orang tuanya juga dibuang di pulau itu. Khawatir anak mereka tak akan selamat, orang tuanya memohon Jack Butcher untuk menjadikannya bagian dari kru. Melihat Simon yang kuat dan sehat, Jack Butcher setuju.
Dengan satu syarat, jika Simon mengkhianatinya, orang tuanya akan dieksekusi. Berkat Simon, para korban bisa selamat hingga hari ini. Setiap kali kapal mendekat ke pulau, dia akan menyelundupkan makanan dan kebutuhan ke dalam tong dan membiarkannya terapung ke pantai. Langkah yang pintar. Oh, dan bukan itu saja. Ketika Simon berada di pantai, dia telah bertemu ayahku. Dan mereka bahkan sudah bicara sebelum Simon akan naik kapal dan bergabung dengan kru. Tolong, berjanjilah jika kau berhasil kabur. Coba temukan putriku Dan berikan padanya ini sebagai tanda kalau aku masih hidup dan baik-baik saja. Aku janji. Aku tak percaya ini. Ini semua berkat Simon yang sudah menemukan ayahku. Dia tersenyum baik padaku dan ayah lalu berkata, Lihat, aku tak pernah ingkar janji. oh ya, ketika kapal berlabuh, para perompak langsung ditangkap. Sedangkan untuk korban, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Sekarang 1 tahun telah berlalu. Dan jujur, semua ini masih begitu nyata bagiku. Aku dan ayahku menghabiskan sebagian besar tahun lalu mendirikan organisasi untuk membantu orang-orang yang terdampar di pulau itu untuk membaur kembali ke masyarakat. Lela sebenarnya telah menulis buku tentang petualangan kami. Dan sedangkan aku dan Simon, ya, kami resmi berpacaran. Sepertinya itu bukan pulau yang Ya Tuhan, Evan, ayo kita nikah tanggal 3 April. Apa? Kamu serius? Iya, lihat. Kemudian dia melambaikan ponselnya depan wajahku. Di layarnya adalah artikel mengenai pemilihan tanggal spesial untuk menikah. Ini, 3/4/2021. Toh kita akan menikah juga kan? Jadi kenapa kita tidak pilih saja tanggal yang unik? Dan kamu tak akan lupa hari jadi pernikahan kita. Tapi sayang, itu 3 hari lagi. Bagaimana kita bisa mengatur pernikahan dalam waktu sesingkat itu? Dia pun melompat berdiri. Kita akan menikah di tanggal spesial itu. Kemudian dia pun lari ke lantai atas. Dia bercanda kan? Karena ini ide yang tak masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, itu tadi Mila, pacarku. Dan aku Evan, saat ini kami sudah pacaran selama lebih dari setahun. Aku tak pikirkan lagi ide gilanya. Tapi kemudian, kulihat dia menelpon banyak tempat pernikahan dan sebagainya. Dan saat itulah aku sadar, dia tak sedang bercanda. Tidak mengherankan, semua tempat pernikahan setempat sudah habis dipesan di tanggal itu. Jadi Mila membuat rencana gila. Kami akan pergi ke ibu kota pernikahan dunia, Vegas. Ya Tuhan, ini gila. Tapi Mila tidak mau terima jawaban tidak. Jadi sudah kuputuskan, kami akan pergi ke Vegas sayang. Ada satu masalah. Kami tinggal di Alaska. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 hari 16 jam. Kami menelpon kantor untuk cuti beberapa hari. Kemudian kami bangun pagi sekali dan memulai perjalanan panjang kami ke Vegas. Harus kuakui, aku cukup bersemangat dengan petualangan kami. Tapi sedikit yang kami tahu, betapa banyak situasi konyol yang akan kami temui sepanjang perjalanan kami. Kami memulai perjalanan jam 5.30 dan hanya dalam beberapa jam saja, Mila merasa lapar, jadi dia mulai nyemil stok cemilan kami. Kemudian aku kepingin keripik kentangnya juga, jadi ku minta dia menyuapiku sedikit. Tapi yang mengagetkan, tak sedikit pun ada cemilan yang tersisa, dan kami bahkan belum melewati batas kota. Secara manusiawi, itu tak mungkin. Lalu saat kami sampai di jalan tol, tiba-tiba dia bilang dia ingin pipis. Aku berhenti di pom bensin terdekat, tapi dia tak pergi ke toilet. Malah dia menoleh ke arahku dan berkata, sebenarnya karena kita sudah terlanjur sampai di sini, gimana kalau kita makan siang? Apa? Tapi ini jam 10 pagi, dan bukankah dia baru saja menghabiskan semua cemilan kami? Aku tahu, tak ada gunanya berdebat dengan cewek yang sedang lapar, jadi aku ikuti saja dia. Setelahnya kami turun ke jalan lagi. Aku merasa sedikit bosan, jadi aku meraih ponselku untuk memainkan musik Post Malone. Tapi Mila menghentikanku dan mengatakan dia punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Novel audio to all the boys I have loved before. Yesus. Itu sangat membosankan sampai aku hampir tertidur. Jadi demi keselamatan nyawa kami dan nyawa pengendara yang lain, kuputuskan berhenti di motel untuk tidur. Lagi pula, aku tak kuat lagi mendengar soal Lara Jean dan cowok bernama Peter ini. Keesokan harinya setelah sarapan di kedai, kami berjalan menuju mobil kami. Saat Mila tiba-tiba melihat seorang wanita hamil memasukkan barang-barang ke bagasinya, dia langsung lari ke arah wanita itu. Lalu dia menyuruhku untuk melakukan muatan berat itu. Sementara dia hanya berdiri di sana dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh perutnya dan berkata dia merasa tidak enak. Ya Tuhan, jangan bilang dia akan. Ya ampun, ketubannya pecah. Cepat, kita harus membawanya masuk ke mobilmu, lalu pergi ke rumah sakit. Mobilku? Bagaimana kalau bayinya keluar? Tapi Mila tak mendengarkan dan sudah membantu wanita itu masuk ke kursi belakang. Ya Tuhan, kuharap bayinya tak segera keluar. Kalau tidak aku harus membakar mobilku. Biar aku yang menyetir, kau duduk di belakang dengannya. Suaminya tak ada di sini, jadi dia memerlukan laki-laki untuk dukungan emosional. Apa? Itu terdengar aneh, tapi tak ada waktu untuk berdebat.
Wanita itu mulai menjerit kesakitan. Aku berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik napas dan mengeluarkannya, tapi dia hanya berteriak, "Diam kau!" Kemudian dia memegang tanganku dan meremasnya kencang sekali. Ya Tuhan, dia hendak mematahkan jemariku seperti tusuk gigi. Rasanya sakit sekali sampai aku mulai ikut menjerit bersamanya. Syukurlah kami mengantar wanita itu sampai di rumah sakit tepat waktu. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada tangan dan mobilku jika bayi itu lahir lebih cepat. Jadi perjalanan pun berlanjut. Saat kami berkendara melalui Fort Nelson, kulihat seorang pria memegang papan yang isinya meminta tumpangan ke pom bensin terdekat. Tentu saja, kuabaikan pria itu dan ingin melewatinya. Tapi cewekku Mila ini rupanya tak bisa mengesampingkan hal itu. Dia membuatku menghentikan mobil dan dengan hangat menerimanya masuk mobil kami. Itu sangat menjengkelkan. Sementara aku mengemudi, aku mencium bau yang sangat busuk. Ya Tuhan, baunya sangat tak enak sampai aku tak bisa bernapas. Ini pasti pria ini. Aku melempar pandang marah ke Mila, tapi dia hanya balas memberiku senyum rasa bersalah. Ya, paling tidak dia harus ikut menderita. Aku tak punya pilihan lain kecuali membuka jendela di jalan tol. Mila memegangi kepalanya sambil berteriak, "Apa kau gila? Tutup jendelanya, anginnya merusak rambutku." Ya Tuhan, rambutnya jauh lebih penting daripada hidungnya. Syukurlah, setelah 30 menit kami sampai di pom bensin dan pria itu keluar dari mobilku. Aku pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan saat aku kembali, Mila tak ada. Aku hendak menelponnya, tapi ya ampun, aku meninggalkan ponselku di dalam mobil dan dia membawa kuncinya. Setelah 45 menit lamanya mencari, aku menyerah dan kembali ke mobil mendapatinya duduk di sana. Tangannya terlipat saat dia melotot padaku. Dari mana saja kamu? Kamu sadar, jadwal kita sangat padat." Apa? Apa dia serius? Kemudian tiba-tiba aku dengar seorang terbatuk di belakang. Aku berbalik dan yang mengejutkanku, kulihat seorang anak laki-laki duduk di sana. Apa-apaan? Kenapa ada anak kecil di mobilku? Mila menjelaskan kalau bos sekolahnya meninggalkannya dan kami perlu mengantarnya ke lokasi perkemahannya. Tidak lagi Mila. Kenapa dia harus selalu jadi malaikat kecil baik hati yang tak bisa menahan diri harus menolong semua orang? Tapi ya Tuhan, sekarang ini bukan waktunya untuk jadi Charles Angels dan selamatkan anak kecil itu. Aku memberitahunya itu dan dia langsung menuduhku tak punya hati, kejam, dan lainnya. Yesus, itu adalah orang ketiga yang kuberi tumpangan gratis hari ini. Aku mengemudi ke lokasi perkemahan. Anak itu tiba-tiba merasa mual. Aku berteriak padanya untuk menahannya karena kami sedang di jalan tol dan tak mungkin untuk berhenti. Tapi dia mulai mengeluarkan suara muntah. Mila pun panik, jadi dia mengambil sesuatu dan menyuruh anak itu muntah di sana. Setelah aku menemukan tempat berhenti, aku berbalik dan melihat kalau Mila membuang semua barangku keluar dan menggunakan tas ransel Nike-ku yang berharga jadi kantung muntah. Cukup, aku sudah muak. Jadi aku berteriak ke anak itu, "Keluar dari mobilku!" Dia jadi ketakutan sampai-sampai dia lari keluar dan mulai menangis kencang. Itu tak baik, dia itu cuma anak kecil yang ketakutan. Bagaimana perasaanmu jika bus sekolah meninggalkanmu? Oke, mungkin aku sedikit terlalu kasar pada anak itu. Kau tak bisa salahkan aku. Beberapa hari yang panjang terlewati, dan itu adalah tas kesukaanku. Tapi tetap saja, aku keluar untuk menenangkan anak itu. Hei, tolong jangan nangis. Aku minta maaf ya untuk tadi. Aku tak bermaksud membentakmu. Aku cuma benar-benar lelah mengemudi. Anak itu berhenti menangis, tapi masih terlihat sangat takut padaku. Jadi aku berkata, "Hei, kalau kau memberiku senyuman, aku janji membelikanmu permen nanti." Dia segera tersenyum dan memelukku. Oh, hebat. Aku yakin Mila tak mengelap bersih mulutnya setelah muntah. Karena aku dapat noda muntahan di kaosku. Tapi ya, pelukan itu terasa menyenangkan. Kami mengantar anak tersebut, dan gurunya sangat berterima kasih. Tapi karena semua yang sudah kami lalui hari ini, tak mungkin kami bisa beristirahat di motel dan sampai tepat waktu di Vegas. Jadi satu-satunya pilihan adalah berkendara sepanjang malam. Jadi Mila mengambil alih kemudi supaya aku bisa tidur sejenak. Suara klakson mengagetkanku dan aku pun duduk dan melihat kalau kami melaju selambat siput. "Mila, ada masalah apa? Kau mengemudi lebih lambat daripada nenekku. Kurasa kita tersesat." Apa? Kenapa dia tak bangunkan aku? Kemudian, oh tidak, kami tiba-tiba mendengar suara sirene polisi. Dan coba tebak kenapa kami disuruh menepi. Ya, karena mengemudi terlalu lambat di zona 60 mil per jam. Ya Tuhan, aku kebingungan. Tapi Mila menengok padaku dan berkata, "Diam saja, dan aku yang akan bicara." Dia membuka jendela dan mulai berbicara dengan cara yang aneh. "Hai Pak Petugas, apa aku melakukan kesalahan? Bisa saya lihat SIM Anda?" "Oh ya, tentu saja. Ini dia, Pak Good Looking." "Itu Goodlon." "Oh maaf, saya salah. Tolong jangan lihat foto saya. Rambut saya sedang jelek waktu foto itu diambil." Oh ya Tuhan, apa dia sungguh sedang menggoda polisi ini? Dia melihat SIM-nya dengan wajah cemberut. Oh tidak, kami akan berakhir ditahan. Sebenarnya Nona Forster, kurasa Anda terlihat cantik di foto ini. Kali ini saya akan memberi Anda peringatan, tetapi tolong lebih berhati-hati. Mengemudi dengan kecepatan 20 di zona 60 mil per jam lebih berbahaya daripada kedengarannya. Hah? Oh ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku diberhentikan oleh petugas yang tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jika aku tak menikah besok, aku pasti akan meminta nomor Anda. Ya Tuhan, kurasa dia paham.
Setelah itu, aku tak bicara padanya semalaman. Bisa-bisanya dia menggoda pria lain tepat di depanku. Dan sekarang kami punya kurang dari 16 jam ke Vegas dan menikah. Jadi kami cepat-cepat sarapan di kedai lalu terus mengemudi. Sisi positifnya, kami akhirnya menyeberangi perbatasan Kanada. Kami berada di Montana. Kemudian Mila menengok ke arahku dan menggerutu. Asal kau tahu, kau lupa menutup jendelanya lagi. Sesuatu bisa saja merayap masuk sementara kita di kedai tadi. Hah? Apa dia serius? Aku tak punya waktu atau kesabaran untuk ini, jadi aku mengangguk saja dan membiarkannya. Kami duduk dalam keheningan, tapi tiba-tiba aku mendengar ada yang mencicit. Mungkin itu Mila. Ya ampun, pasti ada sesuatu dalam mobilku. Aku menepi dan menengok tempat duduk belakang, dan melihat seekor sigung melompat ke arahku. Kami berdua berteriak dan keluar dari mobil. Saat sedang kupikirkan cara menyingkirkannya, Mila tiba-tiba menunjuk. Apa kau sadar mobilnya meluncur menuruni bukit itu? Aku berbalik dan mobil itu beneran meluncur. Aku pasti lupa menarik rem tangan. Kami mengejar mobil itu, tapi untungnya mobil itu meluncur ke hamparan lumpur. Aku melongok ke dalam dan paling tidak sigungnya sudah tak ada. Aku mencoba mengemudikan mobil itu, tapi mobilnya mengeluarkan suara mengerikan dan sepertinya makin tenggelam ke lumpur. Jadi aku keluar untuk mendorong mobil itu dan Mila pindah ke kursi pengemudi. Tapi kemudian lumpur mencerai kemana-mana. Dan kataku kemana-mana itu, maksudku ke semua tempat. Aku memintanya berhenti, tapi coba tebak. Dia tak mendengarkanku karena musik yang harus diputarnya tak dapat dipercaya. Sementara disinilah aku berlumuran kotoran. Tapi ya, meski musiknya sangat mengganggu, lagu Blinding Lights dari The Weeknd cukup menyemangatiku dan membuatku mampu mendorong mobil itu sekuat tenaga. Dan yes, aku keluar dari lumpur. Aku lelah, kotor, lapar, dan hanya ingin sampai ke Vegas dengan utuh. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Kurasa Tuhan mendengarkan doaku karena kami sampai juga ke Las Vegas. Dan itu jam 11.30 malam. Aku punya waktu 10 menit untuk mandi dan ganti baju. Tapi Mila memaksa agar kami langsung menuju kapel. Ya Tuhan Mila, aku terlihat seperti baru saja bergulat dengan John Cena di kubangan lumpur. Kami berlari menuju bagian resepsionis saat kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11.45. Ya Tuhan, aku tak percaya kami berhasil. 3 hari berlalu, rasanya seperti 3 bulan. Hai, sekarang tanggal 3 April dan kami di sini untuk menikah. Resepsionis itu mengurut pada kami lalu berkata, maaf sayang, tapi sekarang tanggal 4. Kemudian dia menunjuk ke jam kalender di mejanya. Hah? Apa kita melewati waktu atau bagaimana? Kemudian aku tersadar. Nevada itu 1 jam lebih awal dari Alaska. Ya Tuhan, kami benar-benar lupa soal itu. Ini sudah tanggal 4 April. Mila terlihat terpukul, dan aku merasa agak kecewa juga soal itu. Tapi jika aku sungguhan jadi mempelai pria dengan penampilan berlumpuran ini, aku tak akan pernah berani melihat foto pernikahanku selamanya. Terlebih lagi, setelah semua yang kulalui di perjalanan ini, kurasa yang terbaik adalah saling mengenal lebih jauh sebelum kami menikah. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Tak perlu terburu-buru, ya kan? Ini atau yang ini? Ah, ini keputusan yang sulit. Sekarang adalah tahun terakhirku, jadi aku ingin prom terakhir ini yang paling berkesan. Aku penasaran cowok mana yang akan mengajakku ke prom duluan. Adam itu cakep, tapi dia tarik ulur denganku. Lalu ada Devin, perenang paling seksi di sekolah. Oh, dan aku juga dengar gosip kalau Ethan, atlet terpopuler di sekolah, sedang berencana mengajakku ke prom saat pertandingan baseball nanti. Ponselku yang bergetar membuyarkan lamunanku. Itu pesan dari temanku Donna yang mengatakan, Bibi, apa kau sudah lihat berita? Lockdown dimulai besok. Ya Tuhanku, ini tak mungkin benar ya kan? Bagaimana dengan promnya? Kemudian ku terima pesan lain dari komite prom. Dikarenakan perubahan aturan terbaru, sayangnya pesta prom dibatalkan. Tidak, sulit dipercaya. Promku. Itu pesan lain. Ya ampun, aku mulai muak dengan itu. Kuharap itu Donna yang memberitahuku kalau ini semua hanya lelucon dan prom tak jadi dibatalkan. Tapi tidak. Aku meliriknya dan kulihat sebuah pesan dari Jacob, teman sekelasku yang tak pernah bicara denganku. Itu aneh. Penasaran, kubuka pesannya. Hai Jacob, jadi apa yang ingin kau tanyakan padaku? Hai, itu, bisakah kau bantu aku berpose sebentar? Aku mendaftar ke Institut Seni di Chicago dan tenggat waktu pendaftarannya besok, tapi aku perlu menyerahkan gambar. Aku berpose untuk kau gambar? Tapi aku tak pernah jadi model sebelumnya. Ini kedengarannya sangat penting. Apa tak sebaiknya kau meminta bantuan profesional? Oh, jangan khawatir. Aku sudah punya semua idenya dan kupikir kau adalah orang yang paling cocok untuk jadi modelku.
Karena kau cantik alami dan itu akan terlihat dalam karyaku. Terutama matamu yang indah. Baiklah, kalau kau bilang begitu, ayo kita lakukan. Jacob kemudian mengarahkan aku untuk berpose. Setelah itu, dikeluarkannya secari kertas dan mulai membuat sketsa dengan seksama. Sementara aku duduk di sana, mengusahakan yang terbaik untuk membantu temanku dengan tak bergerak. Sekarang aku punya waktu untuk benar-benar menatapnya. Kurasa Jacob sangat tampan, terutama saat dia sangat fokus menggambar seperti ini. Kenapa butuh waktu 3 tahun di SMA untuk kusadari ini? Aneh. Bagaimana bisa cowok setampan ini bisa dikatakan tak terlihat di kelasku? Mungkin itu karena dia cenderung agak pemalu? Selesai. Bagaimana menurutmu? Wow, kau sangat berbakat. Aku suka itu. Suka sekali. Sungguh? Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin memberimu gambar ini. Oh, kukira kau akan mengirimkannya bersama dengan pendaftaran kuliahmu? Tunggu sebentar. Begitu saja dia lalu menghilang dari layar bahkan tanpa menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat, Jacob kembali dengan bingkai foto di tangannya. Kemudian dia memasang potret yang baru saja digambarnya ke dalam bingkai tersebut dan menggantungnya di kamarnya. Sementara itu, aku akan menggantungnya di sini, jadi akan aman. Dan ya, aku bisa melihatmu setiap hari. Kenapa? Kenapa dia berkata seperti itu? Dia sungguh membuatku tersipu sekarang. Bagaimana dengan pendaftaran kuliahmu? Sebenarnya, aku sudah mengumpulkannya. Jadi, kau mengelabuiku? Aku minta maaf, bukan seperti itu. Sebenarnya, aku ingin bertanya sesuatu padamu, tapi karena aku sangat gugup, akhirnya aku malah keceplosan kalau aku ingin kau berpose untukku. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan padaku? Kalau kau tak bicara akan kututup. Tunggu, aku tahu memang sudah dibatalkan, tapi aku tak mau menghabiskan sisa hidupku tak tahu jawabanmu. Jadi, jika aku memintamu untuk pergi ke pesta prom denganku, akankah kau akan berkata ya? Aku tak tahu. Akan kupertimbangkan hanya jika aku menerima ajakan secara resmi. Aku terkekeh sendiri saat ini. Cowok paling pemalu di kelas kami bersikap sangat tulus. Tapi kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan berani. Bibi, maukah kau datang ke pesta prom denganku? Oh, harus kuakui aku sangat tersentuh dengan ajakan Jacob. Jadi ku jawab, ya. Sayang, makan malam siap. Oh, ibuku memanggil. Aku harus pergi. Ya, kau makanlah. Terima kasih, aku sudah menerima jawaban yang kubutuhkan kok. Aku memberinya senyuman termanis lalu mengakhiri video call. Rasanya lunglai, jantungku berdebar-debar. Setelah saat itu, aku tak bisa berhenti membayangkan betapa indahnya andai kami tak terjebak di lockdown bodoh ini. Jacob pasti sudah menemaniku ke prom dan ya ampun, bayangkan betapa sempurnanya kami terlihat bersama. Sayang sekali, sekarang yang bisa kulakukan hanyalah memikirkan dia sepanjang hari. Beberapa hari berlalu, hanya saja Jacob belum menghubungiku. Tak sekalipun. Ini membuatku gelisah. Aku terus-terusan memeriksa ponselku. Kemudian ada kalanya saat aku hampir saja mengiriminya pesan duluan. Tapi alasannya apa? Aku tak punya sesuatu untuk disampaikan. Aha, aku tahu. Phoebe, apa yang terjadi? Jacob, aku mengacau. Tenanglah dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku hampir membakar rumah. Hah? Apa? Apa yang kau lakukan? Aku lupa mematikan kompor saat menggoreng telur. Kau lihat? Apa ini terlihat seperti barang bukti TKP? Apa yang telah kau lakukan pada wajan yang malang itu? Itu berhasil. Karena setelah itu kami ngobrol lewat video hampir setiap hari. Dan membicarakan bermacam hal. Dari mulai mimpi kami di masa depan sampai puding kesukaan kami. Di hari yang jarang terjadi saat kami tak ngobrol, kudapati diriku merasa resah. Apa mungkin kalau aku jatuh cinta? Suatu kali saat aku berdiri di taman sedang ngobrol dengan Jacob, Nancy, adikku yang suka bergosip memergokiku. Seperti yang kuduga, saat sedang makan malam, Nancy memberitahu ibuku kalau aku punya pacar. Dasar tukang mengadu. Kenapa ibu melahirkan aku dan dia juga? Baiklah, dan asal kalian tahu, ibuku itu tipe orang tua yang sangat ketat. Bibi, apa yang sudah kubilang padamu? Sebelum lulus kau tak boleh pacaran. Ibu meletakkan garpunya dan memberiku tatapan serius. Tapi kami hanya berteman. Tak ada kata tapi. Mulai sekarang,
Fokuslah belajar dan berhenti menghubunginya. Mengerti? Kesal, aku segera pergi ke kamarku. Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Aku teramat rindu mendengar suara Jacob. Aku kangen padanya. Kemudian di tengah malam, entah bagaimana akhirnya aku mengambil ponselku dan mengirim pesan padanya. Aku tahu ini sudah larut, tapi apa kau masih bangun? Aku bodoh sekali. Tentu saja dia tak mungkin terjaga saat ini. Oh, ini Jacob. Aku masih bangun. Kau ingin bicara? Jadi dia menelponku dan kami ngobrol berbisik supaya tak ada yang mengupingku. Kuceritakan pada Jacob soal perselisihan dengan ibuku. Dia menasehatiku untuk tak marah padanya karena ibu hanya bersikap peduli padaku. Kemudian dia berkata, "Di hari ulang tahunmu tahun ini, aku akan datang dan buktikan ke orang tuamu kalau kau sudah memilih orang yang tepat." Memilih orang yang tepat? Apa maksudmu? Maksudku, maukah kau jadi pacarku? Aku masih merasa kebingungan saat dia tiba-tiba mulai bernyanyi. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Aku sangat suka lagu Ed Sheeran yang itu. Hatiku meleleh di tiap kata yang dinyanyikan Jacob. Dan kudapati diriku berkata lirih. Aku mau. Ya Tuhan, dia resmi jadi pacarku sekarang. Ini sangat menyenangkan. Aku hanya berharap bisa kembali ke sekolah untuk memamerkannya. Secara sembunyi-sembunyi kami ngobrol tiap hari dan dia merupakan sinar cahaya di hari-hariku yang membosankan selama lockdown. Tapi kemudian suatu hari dia tak membalas pesan. Aku tak banyak memikirkan itu awalnya. Kalian tahu, mungkin dia sedang sibuk menggambar atau apa. Tapi kemudian hari hampir usai dan aku masih belum menerima balasan darinya. Aku mulai panik. Apa dia sakit? Hingga pada saat tengah malam, dia akhirnya mengirimiku pesan. Aku minta maaf, aku merasa agak sedih hari ini, jadi aku tak bisa bicara denganmu. Oh tidak, kenapa dia begitu sedih? Mendengar ini aku tak bisa bersabar lagi, jadi aku langsung menelponnya. Terus dan terus. Tapi respon yang ada hanyalah bunyi bip panjang, lalu diikuti pesan singkat setelahnya. Aku tak ingin kau melihatku dalam kondisi ini. Aku minta maaf. Ada masalah apa? Dia selalu jadi cowok yang optimis. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi sampai membuatnya seperti itu. Merasa gelisah, aku terus menelponnya. Hingga akhirnya dia menyerah dan menjawab. Lalu dia ceritakan apa masalahnya. Lockdown adalah titik akhir orang tuanya yang berkonflik. Dan sekarang mereka proses cerai. Aku merasa kasihan padanya. Betapa aku berharap bisa lari kepadanya sekarang juga. Sebenarnya dia tinggal hanya beberapa blok dariku. Jadi kami berencana menyelinap untuk saling bertemu di taman. Dan jauh tentu saja. Rencananya aku akan buka pintu diam-diam untuk lari keluar, sementara ibu di dapur. Bibi, apa yang kau lakukan? Aku. Ayo masuk dan tata mejanya. Makanannya segera dingin. Rencanaku gagal total. Aku minta maaf, aku tak bisa keluar, ibu memergokiku. Beberapa menit kemudian, balasan dari Jacob muncul. Ternyata dia sudah menyelinap keluar dan menungguku di taman. Aku merasa sangat bersalah, jadi aku langsung menelponnya. Dia mencoba tersenyum, tapi aku tahu dia sangat kesal, jadi aku memberi cium jauh untuk menyemangatinya. Ini benar-benar membuatnya ceria. Lalu dia bilang kalau segera setelah lockdown usai, dia akan memberiku ciuman sesungguhnya. Seperti itulah waktu berjalan, dan kami belajar bagaimana memaksimalkan hubungan ini di era pandemi. Semuanya berjalan lancar hingga suatu hari dia memberitahuku berita yang membuatku bagai tersambar petir. Dia mendapat surat tawaran dari kampus seni di Chicago. Dia diterima. Tentu saja, Jacob sangat bersemangat dan aku sungguh senang untuknya. Tapi Chicago itu negara bagian yang sangat berbeda, jadi aku tak pernah bisa menemuinya. Jacob bilang masih mempertimbangkan apa dia sebaiknya pergi atau tidak karena dia tak ingin meninggalkanku. Aku pun tidak, tapi bagaimana bisa aku melarangnya pergi? Jacob, kejarlah mimpimu. Jangan menyerah karena cewek yang tangannya belum pernah kau genggam. Jika aku pergi, lalu bagaimana dengan kita? Biarkan saja, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Setelah hari itu, tak ada lagi pesan atau telepon dari Jacob. Mungkin dia sibuk mengatur segala sesuatunya untuk kuliah. Aku sangat merindukannya, tapi aku harus biarkan dia jalani hidupnya. Kemudian, di hari yang sama Jacob pergi, kuterima sebuah paket. Aku membawanya ke kamar dan membukanya.
Di dalamnya ada lukisan yang mana dia minta aku jadi modelnya. Sungguh indah lukisan itu. Sekarang bagaimana bisa aku melupakanmu kalau aku harus memandang ini setiap hari, Jacob? Kota akhirnya terbebas dari lockdown dan semuanya kurang lebih kembali ke kondisi cukup normal. Hanya saja, aku tak bisa berhenti pikirkan Jacob dan betapa semuanya akan berbeda jika dia masih di sini. Kami belum bicara sejak saat kami putus. Kurasa lebih mudah seperti ini meski tak menghentikan sakitnya. Dan yang membuatnya lebih parah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan yang bisa kupikirkan hanya dia. Aku sedang duduk di sana berpura-pura senang saat keluargaku membawa keluar sebuah kue dan menyanyikanku selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Siapa itu? Berdiri di belakang orang tuaku? Oh ya ampun, tak mungkin itu. Itu Jacob. Oh, iya, kutemukan orang ini seliweran di luar. Dia sepertinya ingin sekali bertemu denganmu. Dan ya, karena ini hari ulang tahunmu, jadi kukira akan kubiarkan aturan tak boleh ada cowok khusus hari ini. Ibu tersenyum. Aku tak bisa menahannya. Aku beranjak dari kursi dan melompat ke pelukan Jacob. Aku bertanya padanya kenapa dia di sini dan tersenyum lebar dia menjawab. Aku punya janji yang harus kutepati. Kemudian aku mengenalkannya ke semua orang dan seperti cowok yang sempurna, dia sangat dewasa dan ramah terhadap keluargaku dan mereka menyukainya. Tapi segera hari berakhir dan dia hendak pergi. Jadi dengan enggan aku mengantarnya keluar dan mengucapkan selamat tinggal. Jacob kemudian menggenggam tanganku dan berkata, "Dengar, Bibi, saat aku pergi aku sadar betapa aku sangat menyukaimu. Dan jika kau punya perasaan yang sama, bisakah kita coba jalani hubungan jarak jauh?" Tanpa memberiku waktu untuk menjawab, dia melanjutkan. Aku akan berusaha sebisa mungkin sering berkomunikasi dan kembali ke sini. Aku tak akan biarkan kau merasa kesepian. Aku janji. Kata-katanya sangat menyentuh, tapi Jacob, aku minta maaf. Kurasa kita tak bisa pacaran jarak jauh. Kenapa tidak? Karena aku telah mendaftar di Columbus College di Chicago. Dan aku diterima. Kita akan jadi tetangga. Hei, apa sebenarnya yang kau pikir kau lakukan? Aku tahu kau mencuri uangku. Kembalikan padaku sekarang juga. Ya, kembalikan pada Sophie. Itu uang tunjangannya. Uang apa? Aku tak tahu soal uang apapun. Aku mengangkat bahu sambil berjalan menuju ranjangku, mengabaikan wajah marah Sophie. Setelah itu, aku harus dengarkan Sophie sampaikan tuduhannya padaku. Bla bla bla. Aku tahu itu hanya karena aku ini tomboy. Jadi pastinya kalau cewek memilih rambut pendek dan pakai baju kedodoran, maka dia pasti pencuri? Akhirnya aku sampai pada batas sabarku. Berhenti menuduh. Aku tak mencuri uang apapun. Aku bahkan tak tahu kau punya uang. Aku tahu kau mengambilnya. Kalau tak kau kembalikan padaku sekarang juga, maka akan kuadukan Bu Hopkins. Ancaman yang tak masuk akal tak menggangguku. Jadi aku hanya rebahan di ranjang dan main ponselku. Sungguh suasana menegangkan. Lalu kulihat mereka semua dengan panik memeriksa ponsel mereka dan saling memberi tatapan bingung. Jadi, ku keluarkan earpodku dan mendengar telepon berdering dari dekat Sophie. Bukankah itu ponsel barumu, Sophie? Kenapa tak kau angkat? Apa? Tidak. Sophie terbata-bata sementara Bella dan Carly menatapnya kebingungan. Aku jalan ke arah Sophie, mengangkat bantal itu dan iya, di sana ada iPhone 13 Pro Max yang baru. Jadi, Sophie, jika tak ada masalah dengan ponsel barumu, maka kenapa kau merasa sangat perlu menyembunyikannya dan tak menjawab panggilanku? Dengan gugup ia menggigit kukunya lalu berseru. Baiklah, ku habiskan semua tunjanganku untuk beli ponsel baru. Aku tahu orang tuaku akan marah kalau aku menghabiskannya begitu cepat. Jadi kukira akan lebih mudah untuk menyalahkanmu. Karena kau anak baru dan terlihat agak mencurigakan. Bagus, aku menatapnya. Kau bisa saja, kau tahu, temukan orang yang lebih bodoh untuk kau kerjai. Karena sudah kulihat jelas siapa dirimu dan skenario kotormu. Tapi terserah. Teman-teman, aku minta maaf. Ia menatap Bella dan Carly dengan tatapan memelas. Tolong maafkan aku. Mereka berdua menggelengkan kepala dan beritahu Sophie kalau dia harus minta ke Bu Hopkins, pengawas asrama, untuk pindah kamar. Jika tidak, mereka akan beritahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Jadi dengan marah Sophie berkemas lalu pindah.
Saat ruangan sudah terbebas dari Sophie, Carly dan Bella minta maaf padaku, lalu membantuku merapikan barang-barangku. Aku tersenyum ke mereka, jangan khawatir, tak masalah. Setelahnya, mereka tak henti memuji pakaian dan gayaku. Dan betapa pintarnya aku, hal ini sangat menyanjung. Tapi dari luar aku tetap bersikap datar. Akhir pekan itu, sekolah membawa kami keluar berkegiatan di hutan. Guru kami mengadakan perburuan harta karun dan membagi kami jadi beberapa kelompok. Aku akhirnya sekelompok dengan Carly, Bella, dan 2 orang gadis lainnya. Guru memberi Bella peta. Dia memegangnya dengan cara yang salah. Kurasa peta ini rusak. Aku tertawa kecil, mengambilnya, lalu menggunakan petunjuk pertama yang kami dapatkan. Aku segera tahu bahwa kami perlu jalan 100 langkah ke timur dan temukan sebuah pohon di tepi danau. Ternyata semua petunjuk yang lain sama mudahnya dengan yang pertama. Dan segera kami selesaikan permainan. Di urutan pertama, semua orang melongo dan bertepuk tangan padaku. Ini sih gampang sekali. Kami dalam perjalanan kembali ke kamar asrama saat Carly menghampiriku dan berkata, "Hey Sam, kau hebat sekali hari ini." Oh, itu bukan apa-apa. Permainan teka-teki adalah kesukaanku. Hei, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim detektif. Karena sekolah kita masih punya beberapa kasus yang belum terpecahkan. Itu ide bagus. Dengan gabungan pikiran Sherlock Holmes kita, tak ada yang tak mungkin. Lalu kami bertiga saling pandang dan tertawa. Aku mengangguk setuju. Maksudku, agen detektif terdengar menyenangkan. Dan itulah bagaimana tim detektif CSI lahir. Kepanjangan dari Caroline, Samantha, dan Isabella. Tentunya. Awalnya, semua orang menertawakan kami karena mereka pikir grup ini omong kosong. Tapi kemudian, saat ujian matematika dicuri, dan lewat keterampilan investigasi ahli kami mengaitkannya ke Aubrey, siswa terbaik di kelas. Hei, kami bahkan menangkap orang aneh yang menyelinap ke sekolah kami untuk memata-matai para cewek. Dan hanya soal waktu sampai semua orang mulai mengakui kemampuan kami. Suatu hari, kami bertiga berdiri di loker saat serangkaian alarm pesan berbunyi. Ternyata, di halaman pengakuan milik sekolah, kami terdapat postingan baru yang menyatakan kalau Liam, anak laki-laki terpopuler di sekolah, telah merayu dan menipu banyak gadis. Mereka juga memposting beberapa surat cinta yang diselipkan Liam ke loker para cewek untuk memanipulasi mereka supaya mau memberinya uang. Pesan itu menunjukkan, aku tak sabar mengajakmu kencan spesial tapi kartu debitku tak bisa dipakai. Jika kau pinjamkan milikmu, aku akan memastikan kencan kita luar biasa. Aku janji, X. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, kurasakan ada tepukan di pundakku. Lalu aku berbalik dan melihat Liam tampak cemberut berdiri di sana. Tolong, kau harus membantuku. Ini tuduhan palsu. Tolong bantu temukan siapa yang melakukannya. Dan kalian tahu, tentu saja kami semua langsung mengangguk. Tidak ada yang bisa menolak membantu cowok setampan Liam. Oh, maksudku, kami ini tim detektif yang terkenal di sekolah, jadi tak bisa mengabaikannya, ya kan? Ya, benar saja. Aku memutar mataku. Aku tak salahkan Carly karena suka dengan Liam. Maksudku, semua orang menyukainya. Kurasa, bahkan aku juga. Bella kemudian menyela lamunanku. Ayo teman-teman, fokus pada pekerjaan kita. Kurasa orang yang lakukan itu pasti punya semacam dendam ke Liam. Semua orang setuju dan mulai menginvestigasi. Yang membuatku menyelinap ke asrama Liam dan mengacak-ngacak tempat sampah. Bingo! Kutemukan secari kertas yang dirobek-robek berisi pesan yang harusnya dikirim Liam ke korbannya, dicoret dengan tinta hijau. Lalu, siapa yang kebetulan ada noda hijau di tangannya? Tak lain adalah James, salah satu teman sekamar Liam. Ternyata, James melakukan ini karena iri dengan popularitas Liam. Betapa licik! Nah, kesibukan ini membuat grup detektif kami semakin terpercaya. Kami sebenarnya punya fanbase sendiri dan aku selalu tak sengaja dengar anak-anak lainnya membicarakan hal baik tentang kami. Bagian terbaiknya, Liam sangat berterima kasih pada kami sehingga lebih sering nongkrong dengan kami. Kami bahkan ke taman dengannya di suatu akhir pekan dan dia belikan kami semua es krim. Carly terus saja memilih rambutnya dan menatapnya terpesona. Jadi cewek santai? Aku sebatas tersenyum dan berkata thanks. Satu-satunya yang sepertinya tak terkesan dengan Liam yaitu Bella. Mengambil es krim itu, memaksa tersenyum sopan lalu cuek kepadanya. Biar, paling tidak akhirnya satu kompetitor berkurang untuk dapatkan perhatian Liam. Suatu hari, kami sedang makan siang. Saat kami tak sengaja dengar cewek-cewek di meja sebelah bicara tentang cewek yang melihat hantu di lab kimia. Dan itu sangat membuatnya ketakutan sampai tak mau keluar dari kamarnya berhari-hari. Menurut yang lain, legenda hantu ini sudah ada sejak lama. Nah,
Itu terdengar seperti tugas untuk CSI. Tapi Bella langsung melipat tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ikut. Tak ada hantu di dunia ini. Dengan tegas aku berkata, ya, jadi kita harus pergi dan meluruskan ini. Tapi tak peduli berapa keras aku dan Kelly berusaha membujuknya, ia menolak mentah-mentah. Apa kau tahu kutukannya? Jika ada seorang pun mencari hantu ini, mereka akan dikutuk dan akan sial selama sisa hidupnya. Bukankah kau baru saja bilang tak ada hantu di dunia ini? Lalu kenapa kutukan bodoh itu mengganggumu? Sebenarnya aku takut hantu. Kupandang Bella, berusaha untuk tertawa. Oke, kalau begitu kau tetap di ruangan. Lalu aku dan Carrie pergi membahas rencana malam itu. Kami sedang sembunyi di pojok lab kimia. Ya ampun, membosankan di sini. Dan aku cukup lapar. Seharusnya aku membawa camilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui kami. Itu membuatku bergidik. Kali menggoyang tanganku lalu berbisik. Sam, ayo kembali ke asrama. Shh. Aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lalu kurasakan sentuhan di bahuku. Aku menatap Carly. Lalu kami berdua menjerit dan melesat ke pintu. Gedebuk, kami menabrak sesuatu dan terjatuh ke lantai. Aku segera bangkit dan melihat Carly dengan matanya yang terpejam dan berdoa. Tolong hantu, maafkan kami. Apa yang kalian lakukan di sini selarut ini? Aku mendongak. Ternyata Bu Hopkins yang merengut. Yap, kalian berdua akhirnya dihukum seminggu selamanya karena berkeliaran di jam ini. Setelah Bu Hopkins menceramahi kami lagi dan mengawal kami balik ke asrama, Bella menatap kami dari ranjangnya dan berkata, sudah ku bilang kalian berdua akhirnya akan terkutuk, bukan begitu? Aku mendengus. Maksudku, kutukan itu omong kosong. Benar kan? Tapi kemudian hal aneh mulai terjadi padaku dan Carly. Tugas sejarahku hilang 10 menit sebelum tenggat waktu. Carly akan mengenakan perlengkapan olahraganya dan mendapatinya penuh dengan noda lumpur. Dan barang-barang pribadi kami terus hilang, lalu muncul di tempat yang aneh. Parahnya, gosip tim detektif dikutuk telah dengan cepat tersebar. Cukup sudah. Aku perlu menyelidiki yang disebut kutukan ini dan mengungkapnya. Kuceritakan pada Bella dan Carly apa yang kurencanakan, tapi mereka tampak tak yakin. Tidak, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Aku nggak mau lagi Sam, baiknya kau juga tak ke sana. Oke, tenanglah. Aku tak akan lakukan itu. Itu cuma gagasan. Tenanglah. Itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi masalahnya, aku tak mudah menyerah. Dan aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Jadi malam itu aku menyelinap keluar kamar dan pergi ke lab sendiri. Lorong yang mengarah ke lab sangat gelap dan sepi sampai-sampai bisa kudengar napasku sendiri. Kemudian tiba-tiba kulihat sosok gelap berdiri di depan pintu lab. Aku berjinjit mendekat, lalu kudengar suara. Apa ada yang melihatmu? Jadi hantu bisa bicara sekarang? Tapi tunggu. Bukankah suara ini sangat tidak asing? Kuarahkan sinar lampu ponselku ke arahnya. Bella? Dan Liam? Bella tersentak. Dengarkan aku dulu. Ini tak seperti yang kalian kira. Oh ya Tuhan, apa temanku telah mengkhianatiku selama ini? Aku segera berbalik dan cepat pergi. Bella mencoba mengejarku untuk menjelaskan, tapi aku tak mau dengar. Rupanya itu dia selama ini. Dia mainkan trik licik padaku dan Carly supaya kami mengira kami dikutuk dan takkan kembali ke tempat pertemuan rahasianya dengan Liam. Saat kembali ke kamar ku ceritakan ke Carly apa yang telah terjadi dan kami putuskan untuk mengabaikan Bella. Itu yang pantas diterimanya. Suatu hari kami sedang makan siang saat Bella datang. Kami berdua hendak beranjak, tapi Bella buru-buru berkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Tak perlu jelaskan. Kami tahu yang kau lakukan." Aku tahu aku mengacau, tapi itu karena aku takut kalian akan bereaksi seperti ini dan aku tak ingin kehilangan pertemanan kita. Kuletakkan nampan itu, lalu duduk dengan enggan. Aku sudah pacaran dengan Liam selama beberapa waktu. Kami akan go publik, tapi kemudian kulihat kalian berdua menyukainya dan aku khawatir kau akan marah padaku dan tim detektif kita akan bubar. Tuhan, kau ini idiot. Kau pikir kami seegois itu? Ya, memang. Kami agak naksir Liam, tapi jika kau beritahu kami kau pacaran dengannya, kami pasti baik-baik saja dengan itu. Mendengar itu, Bella terlihat malu.
Lalu dia memberi senyuman berdamai. Kemudian kami semua saling berpelukan dan berjanji kalau sejak saat ini tak akan ada lagi rahasia di antara kami. Dan tentu saja, tim detektif CSI masih aktif. Dan bahkan sekarang ada anggota baru, si cowok ganteng. Yap, kalian menebak dengan benar. Yang tak lain adalah Liam. Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hai, aku Martin. Katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya, tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, Jujur saja, Lindsay. Kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun. Dan ini akan jadi perjalanan panjang, karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, Tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu,
Aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, wah. Halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku. Berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut. Dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. Minta akses, kata Martin. Tolong berikan kode aksesnya. Server menanggapi. Alexi Joseph Garcia, katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. Selamat datang Pak Garcia. Akses diberikan. Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang, meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana, jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, Bekas luka apa? Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. Jangan bohong padaku Martin, aku melihatnya.
Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya. Ya, ini aku. Alex. Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Teganya kau lakukan ini, jeritku. Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama? Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku. Kemudian Martin, atau sebaiknya kusebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama.